Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Bertemu lagi dengan saya Galuh Bayu Ardi dalam kali ini mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan untuk mahasiswa geografi IKPGRI Pontianak. Oke, kali ini setelah kemarin kita membahas beberapa tahap AMDAL, pentingnya AMDAL, lalu kemudian mengenai prosedur-prosedurnya dan mengenai berbagai, dan yang terakhir mengenai metode-metode pengambilan datanya dan lain sebagainya. Kali ini mungkin kita tidak akan bisa memahami ketika analisis mengenai dampak lingkungan, sementara kemarin baru sekilas mengenai apa itu yang akan dampak lingkungan itu seperti apa, kerusakan, lalu kemudian apakah ada dampak penting, dampak besar, dampak kecil. Nah, sebetulnya yang terkena dampak itu apa sih dalam komponen lingkungan ini? Nah, mungkin ya walaupun ini sebetulnya kita mungkin sudah tahu semuanya, sudah memahami dan berada di sekitar kita juga, apalagi Anda mahasiswa geografi tentu saja sudah mempelajari hidrologi, lalu kemudian ilmu tanah, meteorologi, klimatologi dan lain sebagainya, geologi. Nah, ini mungkin Anda akan lebih tahu untuk detailnya. Tapi paling tidak saya akan mengatakan menyebutkan atau istilahnya bukan menjelaskan ya, tapi akan memperlihatkan bagaimana apa sih komponen lingkungan yang biasanya ya paling tidak ini bisa lebih, tapi paling tidak komponen-komponen lingkungan seperti ini yang nanti akan kita amati, komponen-komponen yang akan terdampak pada yang akan terdampak pada kegiatan usaha untuk ketika mendirikan sebuah perusahaan, industri, pabrik dan kegiatan-kegiatan usaha lainnya. Nah, di sini kita lihat di sini komponen lingkungan yang pertama ini adalah komponen fisik kimia, ini untuk lingkungan abiotik ya. Jadi komponen fisik kimia ini yang bisa kita lihat di sini adalah iklim mikro. Jadinya iklim yang ada di tempat atau di lokasi kegiatan usaha tersebut akan dilakukan. Jadi bagaimana cuaca iklim di sekitar sana, musim yang biasa, pola-pola musim, pola-pola cuaca yang biasa ada di lokasi tersebut. Lalu kemudian bagaimana dengan kualitas udaranya, ini mungkin nanti akan terdampak bagaimana kualitas udara, keadaan saat ini, keadaan yang akan datang nanti. Lalu kemudian kualitas udara di sini juga apakah kebisingan atau polusi suara itu terjadi dan akan terjadi atau tidak. Kemudian kualitas air permukaan, air yang ada di permukaan saja, air sungai, air kolam dan lain sebagainya, laut atau pantai. Kemudian limpasan permukaan, jadinya bagaimana pola aliran ketika terjadi hujan atau ketika air pasang dan lain sebagainya, keadaan seperti itu, bagaimana kondisinya. Dan ini merupakan bagian dari komponen lingkungan yang ada kemungkinan terdampak. Lalu kemudian debit airnya, bagaimana air mengalir di sana, ini berkaitan dengan drainase dan lain sebagainya. Dan ketika tempat lokasi tersebut atau tempat tersebut memiliki kemiringan yang cukup tinggi pada lereng-lerengnya, itu tentu saja nanti akan dilihat bagaimana laju erosi tanahnya, mudah tererosi atau tidak. Lalu bagaimana sedimentasi di bagian hilirnya biasanya, atau di bagian yang terendahnya, apakah terjadi pengendapan dari hasil erosi tadi atau mengendap di suatu tempat tertentu atau terus bergerak. Kemudian di sini faktor yang lain satu lagi ada kesuburan tanah. Nah, kesuburan tanah ini jika merupakan salah satu komponen lingkungan yang ada, dan apakah ini nanti akan terdampak, akan berkurang, bertambah dan lain sebagainya. Kemudian tutupan lahan,
Apakah lahan itu masih tertutup pepohonan, apakah lahan tersebut sudah diblok dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana struktur tanahnya. Nah, ini nanti akan terdampak atau uh, tidak. Oke, berikutnya komponen lingkungan yang selanjutnya adalah komponen selanjutnya adalah komponen biologi. Komponen biologi ini terdiri dari yang pertama adalah vegetasi atau tumbuh-tumbuhan atau flora. Jadi bagaimana keanekaragaman eh, vegetasi di sana, seperti misalnya apakah di tempat tersebut, tempat yang akan digunakan sebagai kegiatan usaha ini memiliki keanekaragaman hayati yang berupa vegetasi yang bermacam-macam, seperti vegetasi-vegetasi langka seperti tanaman anggrek atau tanaman-tanaman obat, tanaman-tanaman yang biasa berguna atau yang melengkapi menjadi kekayaan keanekaragaman hayati di daerah tersebut. Apakah dan hal itu tentu saja ketika ada land clearing, ada pembersihan, ketika lahan tersebut atau mungkin hutan dan lain sebagainya akan diubah menjadi menjadi lokasi kegiatan usaha, tentu saja itu akan sangat-sangat berdampak terhadap vegetasi-vegetasi langka tersebut ada atau tidak. Jika ada, tentu saja ini nanti akan membuat sebuah dampak besar, dan harus ada pengelolaan lingkungan yang lebih serius di sana. Kemudian mengenai hewan atau faunanya, apakah di sana terdapat hewan-hewan langka atau hewan-hewan yang seperti apa saja, ataukah misalnya fauna-fauna tersebut ini fauna juga bisa termasuk serangga dan lain sebagainya, seperti misalnya ketika hutan yang atau tempat-tempat seperti mangrove dan lain sebagainya, seandainya itu ditebang, kadang-kadang di sana tempat bersembunyinya nyamuk atau serangga-serangga lain, sehingga ketika itu ditebang, dibersihkan, nyamuk berada masuk ke perkampungan masyarakat dan tentu saja akan menjadi berdampak bermacam-macam. Nah, ini salah satu contoh juga. Kemudian yang ketiga adalah biota perairan. Biota perairan ini bisa berupa biota yang ada di ketika itu di pantai, mungkin ya di lautnya. Ketika di sungai tentu saja itu ada juga biota-biota perairannya, seperti beberapa jenis ikan, dan ikan itu apakah masih istilahnya dikonsumsi, dibutuhkan masyarakat, atau ada nelayan sungai di sana atau seperti apa. Nah, itu juga nanti merupakan komponen lingkungan yang apakah akan terdampak atau tidak oleh suatu kegiatan usaha di sini. Lalu kemudian di sini sampai pada tingkat yang seperti plankton, seperti misalnya sering disebut, kalau untuk di sungai sering disebut bentos. Dan ini hewan-hewan renik, hewan-hewan organisme yang cukup kecil, dan itu biasanya menjadi makanan ikan atau makanan hewan lain yang lebih besar. Nah, apakah ini bagaimana kondisinya, dan ini juga merupakan komponen yang kemungkinan akan terdampak jika nanti di situ berkaitan dengan pembuangan air limbah dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling komponen yang mungkin sangat paling complicated atau paling rumit di sini adalah kondisi masyarakat, sosial, ekonomi, dan budayanya. Nah, di sini bisa jadi dampak itu, apakah dampak kemungkinan kalau untuk manusia kegiatan usaha tersebut masih ada kemungkinan dampak-dampak besar, dampak positifnya, dan selain itu juga dampak negatif tentu saja, seperti misalnya ada sebuah, misalnya ketika itu muncul dampak negatif terhadap masyarakat, juga terhadap sosial ekonomi masyarakat, misalnya seperti dibangunnya sebuah jembatan di sebuah sungai besar, misalnya kayak seperti jembatan Tayan kalau untuk di Kalimantan Barat ini, di Kabupaten Sanggau sana. Nah, itu biasanya di sana banyak sekali penyewa perahu, persewaan atau alat penyeberangan yang berupa transportasi penyeberangan di sana. Dan dengan dibangunnya jembatan itu, dampaknya paling tidak secara ekonomi masyarakat kehilangan mata pencarian. Nah, seperti itu. Jadi di sini unsur-unsur atau bagian-bagian yang menjadi sosial ekonomi budaya ini, misalnya
kesempatan kerja, kesempatan untuk kemungkinan peluang berusaha, kesempatan persepsi masyarakat mengenai kegiatan usaha tersebut, lalu kemudian apakah nanti akan berdampak pada nilai-nilai sosialnya, apakah terjadi perubahan ya pendapatan, perubahan nanti akan perubahan misalnya akan muncul usaha-usaha lain atau dampak-dampak dampak-dampak ikutan atau dampak-dampak yang mengikuti, seperti misalnya dengan dibangunnya sebuah usaha kegiatan yang membutuhkan banyak karyawan, nanti di sana ada misalnya memunculkan kesempatan berusaha seperti misalnya rumah kos, rumah kontrakan, lalu kemudian rumah makan, tempat perbelanjaan dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu dampak sosial, ekonomi dan budaya. Dan misalnya dampak budaya seperti misalnya terhadap perubahan pola budaya yang ya secara klisenya mungkin meningkatnya konsumerisme dan lain sebagainya, masyarakat menjadi jauh lebih konsumtif dan lain sebagainya. Kemudian dampak lagi yang berupa komponen masyarakat lagi tadi, selain sosial, ekonomi, budaya, dan komponen yang terakhir di sini adalah komponen kesehatan masyarakat. Nah, komponen kesehatan masyarakat ini dapat dilihat dari pola penyakit yang memang sudah ada, atau istilahnya 10 penyakit utama yang paling sering diderita oleh masyarakat di sekitar sana. Nah, ini nanti untuk perbandingan, apakah misalnya memang sekarang sudah banyak penyakit malaria, dan yang akan datang apakah semakin banyak atau tetap. Karena kadang-kadang tiba-tiba dilihat banyak masyarakat yang menderita penyakit malaria, padahal ternyata itu sejak sebelum usaha kegiatan tersebut ada juga sudah banyak. Nah, 10 penyakit utama, dan ini biasanya data bisa kita peroleh dari pusat-pusat pelayanan kesehatan di sana seperti puskesmas dan lain sebagainya. Kemudian kondisi sanitasi lingkungan. Nah, kondisi sanitasi lingkungan apakah di sana baik atau alami, sudah teratur ataupun kumuh. Nah, ini juga sebuah kondisi yang merupakan bagian dari komponen lingkungan yang bisa terdampak, dan bisa terdampak positif juga ketika nanti kegiatan usaha itu juga turut berperan serta dalam perbaikan sanitasi dan lain sebagainya. Kemudian angka tingkat kesehatan masyarakatnya, apakah masyarakatnya banyak menderita penyakit misalnya. Dan yang terakhir di sini adalah komponen-komponen mengenai salah satu komponen lagi, ketersediaan fasilitas kesehatan. Apakah fasilitas kesehatan di sana mencukupi atau tidak, aksesibilitasnya dalam arti jarak dan lain sebagainya, apakah jauh ataukah dekat. Nah, itu tadi saya cukupkan sekian dulu mengenai komponen-komponen lingkungan yang ya paling tidak kalau secara garis besarnya ada 4 komponen: fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Nah, paling tidak 4 unsur ini, dan biasanya unsur-unsur yang ada sub-unsur atau bagian-bagian dari 4 komponen lingkungan ini biasanya bisa sangat-sangat bervariasi tergantung kondisi lokasi tempat kegiatan usaha tersebut akan dilaksanakan. Oke, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil kata lino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Terima kasih dan salam sehat selalu.